Oke, selamat bertemu kembali di channel yang sama, yaitu bersama Bu Arum. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kemarin sudah bahas tulang. Sekarang kita lanjutkan dengan sendi atau artikulasi. Jadi diingat-ingat ya, hubungan antar tulang disebut sendi. Oke, sendi kemarin dibagi jadi 3, sendi mati, kaku, dan gerak. Nah, sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Oke ya. Jadi di sini sinartrosis itu benar-benar nggak bisa menggerakkan tulang kalian. Contohnya di tengkorak. Jadi tengkorak kalian itu sebenarnya tersusun atas beberapa kepingan tulang pipih. Nah, itu dihubungkan oleh sendi mati. Selanjutnya kalau sendi kaku itu dia bisa bergerak tapi nggak bebas. Contohnya adalah hubungan antar tulang rusuk dengan tulang dada. Waktu kalian bernafas, tarik nafas dan menghembuskan nafas, itu kan ada pergerakan. Selanjutnya sendi gerak. Nah, ini yang sudah pernah kalian pelajari, ada engsel peluru, putar, sendi geser, dan sendi pelana. Nah, ini sudah ada tabel perbedaan sendi gerak ya, silakan dicatat. Selanjutnya, nah ini biasanya gambar yang paling sering keluar baik itu waktu mau dievaluasi maupun di ujian ya. Jadi gambar-gambar seperti ini. Oke, harap diingat-ingat. Selanjutnya, ini sebab baru yaitu otot. Nah, otot itu mungkin kalau dalam bahasa manusia, bahasa kita sehari-hari itu kita lebih sering menyebutnya daging. Padahal itu sebenarnya otot. Kalau kita mau ke pasar beli apa? Daging. Padahal itu yang kita beli otot. Selanjutnya, otot merupakan alat gerak aktif yang mampu menggerakkan tulang atau rangka. Otot dapat menggerakkan rangka karena sel otot dapat kontraksi dan relaksasi ya. Selanjutnya, berdasarkan bentuk dan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi otot polos, lurik, dan otot jantung. Nah, ini sudah ada tabelnya, bisa ditulis juga. Selanjutnya, nah ini ada gambar sel otot pada manusia. Sel otot lurik, lihat gambar pertama. Itu ada bintik hitam. Bintik hitam itu adalah intinya, nak. Nah, jadi diingat-ingat kalau sel otot lurik, intinya itu dia ada di pinggir atau di tepi. Kalau otot polos ada di tengah, otot jantung juga di tengah. Nah, otot lurik sama otot jantung itu hampir memiliki kesamaan. Bedanya adalah kalau otot lurik dia itu silindris memanjang, kalau sel jantung silindris memanjang tapi bercabang. Oke ya. Lah, untuk sel otot lurik itu disebut otot rangka. Berarti contohnya dia adalah semua otot yang menempel di rangka. Kalau otot polos, dia kan polos tuh. Dia menyusun organ-organ dalam tubuh kalian, kecuali jantung ya. Organ tubuh misalnya paru-paru, usus, lambung, hati, dan lain sebagainya. Kalau sel jantung berarti cuma menyusun organ jantung. Itu bentuknya lebih jelasnya ya. Selanjutnya kerja otot. Nah, sel-sel otot mempunyai kemampuan untuk kontraksi dan relaksasi. Setelah berkontraksi, otot akan berelaksasi. Jadi bergiliran ya. Ciri otot yang berkontraksi adalah mengerut, memendek, membesar, dan mengeras. Sedangkan ciri otot yang relaksasi mengendur dan memanjang. Otot bisa berkontraksi karena adanya energi ATP. Jadi kalau kalian makan, nah setelah makan kan punya energi tuh. Nah, bahasanya adalah ATP. Selanjutnya, agar tulang dapat bergerak, diperlukan paling sedikit 2 otot yang bekerja. Berdasarkan tujuan kerjanya, otot dibedakan menjadi 2, otot antagonis sama sinergis. Antagonis, kalau kalian sering dengar bahasanya ini adalah orang jahat, padahal bukan. Otot antagonis artinya otot yang kerjanya itu berlawanan. Misal, tadi kan supaya bergerak butuh 2 otot. Nah, ini ada 2 otot contohnya, otot triceps sama otot biceps. Nah, di sini di gambar itu, di gambar yang sebelah kanan, triceps dan biceps itu satunya kontraksi, satunya relaksasi. Jadi bergiliran ya. Kalau ditekuk, bicepsnya yang membesar, berarti dia sedang kontraksi. Sedangkan kalau saya yang lurus, tricepsnya yang membesar, berarti dia sedang kontraksi. Jadi ingat ya, kalau kondisi tangan ditekuk, biasanya kan berotot tuh tangan kalian. Nah, kalau diluruskan kan jadinya yang bawah yang lebih keras. Beda ya. Lanjut, otot sinergis. Kalau tadi berlawanan berarti ini bersamaan. Contohnya adalah waktu kalian
tarik nafas. Nah, kalau tarik nafas, tulang dada sama tulang rusuk otomatis akan sama-sama terangkat. Nggak mungkin kan tarik nafas, tulang dada kalian ke atas, tulang rusuk kalian ke bawah. Wah, itu bisa mereteli itu ya, nggak baik. Jadi ini Allah sudah menciptakan dengan sebegitu sempurnanya. Nah, kita berada pada ujung materi, yaitu gangguan pada tulang. Nah, ini bahas tulang dulu ya. Ada rakitis, osteoporosis, patah tulang. Jadi ingat ya, ada patah tulang, ada retak. Jadi kalau orang kecelakaan itu ada dua nak. Patah tulang itu berarti benturan atau tekanannya yang benar-benar keras sehingga ini biasanya itu mengoyak daging. Jadi biasanya itu mungkin kalau patah tulang itu bisa sampai keluar atau enggak gitu, biasanya sampai berdarah kayak gitu ya. Kalau rakitis kekurangan vitamin D, biasanya kakinya bentuk X atau O. Osteoporosis paling sering terjadi di orang tua karena kekurangan kalsium. Selanjutnya artritis. Nah, kalau artritis itu peradangan pada sendi. Terus lepas sendi. Nah, di sini ada ligamennya putus. Nah, terjadi karena kecelakaan tuh bisa. Karena kebiasaan duduk. Kalau kalian duduknya sering misal gini, biar gampang ya, waktu kalian sering tidur di bangku, kan kalian membungkuk tuh, itu bisa menyebabkan penyakit kifosis. Oke ya. Kalau kalian terlalu sombong, selalu menunggakkan dada waktu berjalan, nah itu nanti jadinya lordosis. Jadi tulang punggung itu terlalu menekuk ke bagian depan. Selanjutnya, kalau skoliosis itu adalah posisi duduk kalian itu mungkin harusnya ngadep ke depan, tapi kalian posisi duduknya selalu dibengkokin ke belakang, jadi membentuk S tulang belakang kalian. Selanjutnya, gangguan pada persendian, ada kesleo, dislokasi, artritis, ankilosis, dan gangguan pada otot, itu contohnya tetanus, distrofi otot, dan miastenia gravis. Nah, ini rakitis bentuk O, gambar pertama, bentuk X, gambar yang kedua. Ini karena kekurangan vitamin D. Makanya bayi waktu masih kecil itu wajib dijemur. Tapi jangan sampai di atas jam 12 siang ya, kosong anaknya ya. Jadi harus di bawah jam 9, maksimal tuh jam 9 udah harus dimasukkan ke dalam rumah. Osteoporosis. Nah, ini osteoporosis itu semakin hilangnya kalsium dalam tulang. Selanjutnya, nah ini fraktura berarti benar-benar patah. Nah, ini artritis tadi ya, peradangan pada sendi. Oke, cukup sekian yang dapat Bu Arum sampaikan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.